Sementara Kutus bersiap menghadapi Mongol, di utara, Hulaguhan menghadapi tantangannya sendiri. Kabar telah datang dari Mongolia tentang kematian saudaranya, Han Agung Mongke. Hal ini memicu krisis suksesi di Kekaisaran Mongol. Hulagu, sebagai salah satu pangeran paling berpengaruh dalam keluarga, memiliki kepentingan dalam sengketa tersebut. Ia memutuskan untuk kembali ke Mongolia dengan sebagian besar pasukannya, hanya meninggalkan sekitar 20.000 orang di Suriah di bawah komando salah satu jenderal terbaiknya, Kitbuka. Kitbuka adalah veteran perang Mongol dan seorang komandan yang sangat kompeten. Ia juga seorang Kristen Nestorian, yang menambah dimensi menarik dalam konflik ini, karena beberapa umat Kristen lokal di Suriah awalnya melihat Mongol sebagai calon sekutu melawan kaum Muslim. 20.000 prajurit berkuda Mongol tetap merupakan kekuatan yang sangat besar, tetapi jauh lebih kecil dibandingkan lebih dari 100.000 pasukan yang dipimpin Hulagu saat menaklukkan Baghdad. Yang lebih penting, ini berarti bahwa Mamluk tidak menghadapi kekuatan penuh Kekaisaran Mongol, melainkan hanya sebuah pasukan ekspedisi. Peluang tetap berpihak pada Mongol berdasarkan reputasi dan rekam jejak mereka, tetapi selisihnya mengecil secara signifikan. Kutus mengumpulkan sekitar 20.000 prajurit Mamluk, ditambah mungkin 10.000 pasukan tambahan dari suku-suku Arab Baduy yang bergabung. Jumlah kedua belah pihak kira-kira seimbang, sesuatu yang sangat jarang terjadi dalam pertempuran Mongol, yang biasanya menang meski kalah jumlah. Pada musim panas tahun 1260, pasukan Mamluk bergerak dari Mesir menuju Sinai. Perjalanan ini sendiri merupakan tantangan logistik besar. Menyeberangi gurun Sinai dengan 30.000 orang dan puluhan ribu kuda memerlukan perencanaan yang cermat. Sumur-sumur harus dipetakan dan diamankan, suplai harus dibawa melintasi medan gersang, tetapi Mamluk adalah veteran operasi gurun, sehingga perjalanan berlangsung teratur. Sesampainya di Palestina, Kutus membuat keputusan strategis penting. Alih-alih maju langsung ke wilayah Mongol di Suriah, ia mencari medan perang yang menguntungkan taktiknya. Ia memilih lembah bernama Ain Jalut, yang berarti mata air Jalut, terletak dekat kota Nazaret modern. Lembah itu memiliki ciri geografis yang ingin dimanfaatkan Kutus. Lembah itu dikelilingi bukit-bukit dan memiliki ruang terbatas untuk manuver besar-besaran. Hal ini akan sebagian menetralkan keunggulan Mongol dalam peperangan jarak jauh berbasis mobilitas tinggi. Mongol adalah ahli dalam memanfaatkan dataran luas untuk taktik mengepung dan menyerang dari sayap. Dalam medan yang lebih sempit, pilihan mereka jauh lebih terbatas. Selain itu, lembah tersebut memiliki vegetasi dan fitur medan yang memungkinkan sebagian pasukan Mamluk bersembunyi dan menyiapkan penyergapan. Kutus kemudian menerapkan strategi psikologis yang berani. Ia mengirim pasukan pendahulu yang lebih kecil, dipimpin Baibars, untuk memprovokasi Mongol dan memancing mereka masuk ke lembah. Ini adalah langkah yang sangat berisiko. Jika Mongol mencurigai jebakan, mereka cukup menolak bertempur di medan yang merugikan. Lebih buruk lagi, jika pasukan Baibars dihancurkan sebelum berhasil mundur ke dalam jebakan, seluruh rencana akan runtuh. Namun Kutus bertaruh pada kepercayaan diri Mongol dan unggul. Kitbuka, setelah mendengar bahwa pasukan Mamluk telah memasuki Suriah, segera mengerahkan pasukannya untuk mencegat. Mongol belum pernah kalah dalam pertempuran besar. Mereka tidak punya alasan untuk takut pada Mamluk, yang hanya dianggap sebagai musuh lain dalam daftar panjang lawan yang telah mereka kalahkan. Pada pagi hari tanggal 3 September 1260, pasukan pendahulu Baibars bertemu Mongol di dekat Ain Jalut. Sesuai rencana, Baibars melakukan serangan kecil dan hujan panah sebelum mundur. Mongol, melihat apa yang tampak seperti musuh yang melarikan diri, mengejar. Ini adalah taktik yang sangat dipahami Mongol, mereka sendiri sering menggunakannya. Pura-pura mundur untuk memancing musuh ke dalam perangkap adalah manuver favorit Mongol. Namun Kitbuka, percaya pada superioritasnya, mengira Mamluk benar-benar panik dan mundur. Mungkin ia percaya bahwa reputasi Mongol saja sudah cukup untuk mematahkan tekad Mamluk. Atau mungkin ia meremehkan lawannya, seperti banyak musuh sebelumnya yang akhirnya ditaklukkan Mongol. Saat Baibars mundur lebih dalam ke lembah, Mongol mengikuti, barisan mereka memanjang. Dan ketika Mongol akhirnya terjepit di dalam lembah, Kutus memberi sinyal. Tiba-tiba, dari balik bukit dan vegetasi di sisi lembah, ribuan pasukan berkuda Mamluk muncul. Mongol mendapati diri mereka terkepung dari 3 sisi. Pasukan belakang Mongol diputus oleh pasukan Mamluk yang bersembunyi. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun penaklukan, pasukan Mongol terperangkap. Namun Mongol bukanlah pasukan yang mudah panik. Kitbuka segera mengorganisasi kembali pasukannya, mencoba menerobos kepungan.
Yang terjadi kemudian adalah salah satu pertempuran paling brutal dan intens pada era medieval. Selama berjam-jam, dua pasukan kavaleri elit itu bertempur di lembah. Panah memenuhi langit begitu padat hingga, menurut beberapa catatan, tampak seperti kawanan belalang. Deru ribuan derap kuda, siulan panah, jeritan para prajurit dan kuda, dentang senjata, semuanya menciptakan kekacauan memekakan telinga. Mongol, meskipun terjebak, bertempur dengan keganasan dan disiplin yang membuat mereka begitu ditakuti. Mereka membentuk lingkaran pertahanan kavaleri, menjaga formasi meski diserang hebat. Kit Buka sendiri memimpin beberapa serangan balik, berusaha membuka celah dalam garis Mamluk. Di beberapa titik, tampaknya Mongol mungkin berhasil memecah kepungan. Namun Mamluk tidak mundur. Mereka telah berlatih seumur hidup untuk jenis pertempuran ini. Setiap prajurit Mamluk, seperti Mongol, adalah pemanah berkuda elit. Mereka dapat menyamai Mongol panah demi panah. Dan dalam pertempuran jarak dekat, Mamluk juga tidak kalah ahli. Inilah senjata rahasia yang dimiliki Mamluk, bukan senjata fisik. Bukan teknologi baru. Bukan perangkat misterius. Tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar. Senjata rahasia itu adalah bahwa Mamluk telah mempelajari Mongol dengan sangat teliti. Mereka mempelajari taktik Mongol, berlatih untuk melawannya, dan yang terpenting menciptakan kondisi yang menetralkan kekuatan terbesar Mongol, mobilitas dan manuver skala besar. Mamluk menggunakan geografi, strategi, dan buku taktik Mongol sendiri untuk melawan mereka. Mereka memancing Mongol ke dalam jebakan, menggunakan taktik pura-pura mundur yang dipopulerkan Mongol. Mereka mengubah rasa percaya diri Mongol menjadi kesombongan yang menghancurkan. Tetapi ada lebih lagi. Mamluk memiliki sesuatu yang hampir tidak dimiliki musuh Mongol lain, moral yang tak tergoyahkan. Mereka tahu mereka tidak bisa mundur. Kutus telah mengeksekusi para duta Mongol. Tidak akan ada ampun jika mereka kalah. Setiap prajurit Mamluk memahami bahwa pertempuran ini akan menentukan nasib Mesir dan mungkin seluruh dunia Islam. Kisah-kisah tentang Baghdad, Aleppo, Damaskus, semua kota yang dihancurkan Mongol, beredar di antara pasukan. Mereka tahu persis apa yang akan terjadi pada keluarga mereka, kota mereka, dan rakyat mereka jika gagal. Tekad ini terasa jelas di medan perang. Saat pertempuran berlanjut, medan semakin merugikan Mongol. Lembah yang membatasi manuver mereka juga membuat mustahil melakukan taktik mundur teratur, salah satu kekuatan utama mereka. Mereka terjebak dalam pertempuran habis-habisan, jenis pertempuran yang biasanya mereka hindari. Mamluk justru bertempur persis sesuai rencana. Garis mereka bertahan, cadangan mereka dikerahkan pada waktu yang tepat, dan disiplin terjaga meskipun berada di bawah tekanan luar biasa. Kutus menunjukkan kepemimpinan luar biasa sepanjang pertempuran. Menurut laporan, pada momen kritis ketika salah satu bagian garisnya tampak goyah akibat serangan Mongol yang sangat dahsyat, ia melepas helmnya sehingga wajahnya terlihat, dan berteriak, "Wa Islama! Wahai Islamku!" Ia kemudian memimpin serangan langsung untuk menstabilkan garis pertahanan. Melihat Sultan mereka bertempur langsung bersama mereka menginspirasi pasukan Mamluk untuk bertahan. Ini bukan pertempuran yang diperintah dari kejauhan oleh bangsawan yang aman di atas bukit. Ini adalah perjuangan putus asa di mana pemimpin berdarah bersama para prajuritnya. Seiring berjalannya hari, pertempuran semakin merugikan Mongol. Korban mereka menumpuk, formasi mereka runtuh di bawah tekanan tak henti-henti, dan pilihan strategi mereka menyempit. Kit Buka, menyadari kekalahan, berusaha membuat posisi pertahanan terakhir. Menurut beberapa sumber, ketika ditawari menyerah, ia menolak dengan angkuh dan mengatakan ia lebih memilih mati. Kit Buka tewas dalam pertempuran selanjutnya, bertempur sampai akhir. Dengan kematian komandannya, perlawanan Mongol akhirnya runtuh. Beberapa prajurit berhasil melarikan diri ke utara, tetapi sebagian besar tewas atau ditangkap. Ketika keheningan akhirnya menyelimuti lembah Ain Jalut malam itu, hal yang mustahil telah terjadi. Pasukan Mongol, yang dianggap tak terkalahkan selama lebih dari 50 tahun, telah dihancurkan dalam pertempuran terbuka. Ribuan jasad prajurit Mongol, orang-orang yang menaklukkan wilayah dari Cina hingga gerbang Wina, berserakan di lembah. Legenda tentang keperkasaan Mongol hancur. Dampaknya bagi dunia sulit dilebih-lebihkan. Kabar kemenangan Ain Jalut menyebar cepat ke seluruh dunia Islam. Kota-kota yang sebelumnya menyerah kepada Mongol tiba-tiba bangkit memberontak. Garnisun Mongol di Suriah diserang dan dibantai. Dalam hitungan minggu, Mongol diusir dari Suriah dan dipaksa mundur ke Mesopotamia. Kemajuan Mongol ke barat terhenti secara permanen.
Mereka tidak pernah lagi mencoba menaklukkan Mesir atau bergerak lebih jauh ke selatan di Timur Tengah. Dari perspektif sejarah jangka panjang, Ain Jalut adalah salah satu pertempuran paling signifikan dalam sejarah dunia. Jika Mamluk kalah, sangat mungkin Mongol akan menaklukkan Mesir, menghancurkan Mekah dan Madinah, dua kota tersuci Islam, dan mungkin bergerak ke Afrika Utara. Jalannya sejarah akan berubah total. Sebaliknya, Ain Jalut menetapkan batas kekuasaan Mongol. Pertempuran itu membuktikan bahwa mereka tidak benar-benar tak terkalahkan, bahwa mereka bisa dikalahkan oleh lawan yang memahami taktik mereka dan bisa menyamai keahlian mereka. Pertempuran ini juga mengokohkan Kesultanan Mamluk. Sebagai kekuatan besar Timur Tengah, Mamluk akan memerintah Mesir dan banyak wilayah Levant selama 260 tahun hingga penaklukan Ottoman pada 1517, menjadi pelindung kota-kota suci Islam dan pemimpin dunia Islam Sunni.